Pada video ini akan dijelaskan tutorial pengaturan cuti dan cuti karyawan. Anda dapat melakukan pengaturan cuti karyawan sesuai dengan kebijakan spesifik di perusahaan Anda pada menu HRD pengaturan cuti. Menu ini hanya tersedia jika Anda adalah superadmin atau masuk pada divisi HRD. Pada apps, menu pengaturan cuti bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan, pengaturan perusahaan, pilih menu pengaturan cuti. Jika Anda memiliki atau bergabung di lebih dari satu perusahaan, maka Anda wajib melakukan pengaturan cuti di masing-masing perusahaan Anda. Kebijakannya boleh berbeda. Pada halaman ini, sebagian Anda mungkin melihat pesan peringatan bahwa ada karyawan di perusahaan Anda yang data tanggal masuk kerjanya belum dilengkapi. Tanggal masuk kerja ini penting agar karyawan bisa mendapatkan jatah cutinya. Sebagai contoh, di sini ada 2 karyawan yang belum melengkapi tanggal masuk kerja. Untuk melengkapi tanggal masuk kerja, silakan klik tombol Lihat Karyawan. Klik tombol aksi, pilih Edit. Isi tanggal masuk kerja karyawan. Jika sudah, klik tombol Simpan. Berikut penjelasan setiap kolom pada fitur pengaturan cuti di aplikasi Kanal. Pertama, jumlah cuti kantor. Kolom ini diisi dengan jumlah hari cuti bersama dalam setahun yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Misalnya perusahaan memberikan cuti libur bersama ke semua karyawannya sebanyak 4 hari dalam setahun. Kedua, jumlah hak cuti karyawan. Kolom ini diisi dengan jumlah jatah cuti per tahun yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan. Misalnya 12 hari dalam setahun. Jumlah hak cuti karyawan hanya dipotong ketika karyawan mengajukan tipe cuti yang memotong jatah cuti. Sebagai contoh, di sini yang tipe cuti potong jatah cuti adalah cuti. Misalnya jumlah hak cuti karyawan ada 12 hari. Karyawan mengajukan cuti sebanyak 2 hari, maka jumlah jatah cuti karyawan dipotong, sehingga sisa jatah cutinya adalah 10 hari. Untuk tipe cuti yang tidak potong jatah cuti seperti sakit dan cuti potong gaji, maka ketika karyawan mengajukan cuti tersebut, jatah cutinya tidak terpotong. Ketiga, penambahan jatah cuti setiap periode yang dipilih. Pilihan periode ini akan menyesuaikan dengan jumlah maksimal hak cuti karyawan yang diisi. Misalnya jumlah hak cuti karyawan 12, maka periode yang muncul adalah ini. Berbeda jika jumlah hak cuti karyawan 8, maka periode yang muncul adalah ini. Sebagai contoh, jumlah hak cuti karyawan adalah 12. Jika pilih 1 bulan sekali, maka setiap tanggal 1 atau awal bulan, karyawan mendapatkan 1 jatah cuti. Jika pilih 2 bulan sekali, maka karyawan mendapatkan 2 jatah cuti di tanggal 1 bulan Januari, 1 Maret, 1 Mei, 1 Juli, 1 September, dan 1 November. Begitu seterusnya. Namun jika pilih sekali saja di awal tahun, maka pada tanggal 1 Januari, jatah cuti yang diterima karyawan langsung 12 hari. Keempat, minimal masa kerja dalam hitungan bulan. Karyawan hanya bisa mendapat jatah cuti ketika masa kerja karyawan telah mencapai minimal masa kerja yang ditentukan. Misalnya, minimal masa kerja 3 bulan. Setelah kerja 3 bulan, tepatnya di bulan 4 tanggal 1, karyawan baru mendapatkan jatah cuti. Jika jumlah hak cuti karyawan ada 12, maka jatah cuti yang didapat oleh karyawan sampai akhir tahun atau hingga 1 tahun masa kerja tidak akan genap 12 hari. Jadi, walaupun maksimal hak cuti karyawan sudah ditentukan, maka minimal masa kerja ini tetap berpengaruh ke aturan cutinya. Kelima, cuti setengah hari. Aturan ini untuk memperbolehkan atau tidak memperbolehkan karyawan untuk melakukan cuti setengah hari kerja. Jika boleh, maka saat pengajuan cuti, karyawan bisa memilih opsi setengah hari. Keenam, melebihi maksimal hak cuti. Pilih boleh jika karyawan diperbolehkan untuk mengambil cuti melebihi jumlah maksimal hak cuti karyawan.
Misalnya jumlah cuti karyawan awalnya adalah 12 hari. Kemudian seluruh jatah cuti karyawan ini sudah digunakan. Karyawan ingin mengajukan cuti 2 hari. Maka karyawan masih diperbolehkan mengajukan cuti, sehingga karyawan memiliki minus 2 jatah cuti. Pilih tidak boleh jika karyawan tidak diperbolehkan untuk mengambil cuti melebihi jumlah maksimal hak cuti karyawan. Misalnya, jumlah hak cuti karyawan tertentu sudah habis digunakan, maka saat karyawan ini mengajukan cuti lagi, dari aplikasi akan menolak dan muncul pesan error. Ketujuh, minus jatah cuti. Pilih boleh jika karyawan diizinkan mengambil cuti melebihi jatah cuti yang tersedia, selama jatah cuti belum melebihi maksimal jumlah hak cuti karyawan. Contohnya, karyawan memiliki 1 jatah cuti di bulan ini, sedangkan ia ingin mengajukan cuti 2 hari. Hak cuti karyawan masih ada 12, namun baru diberikan berkala setiap 1 bulan sekali. Karyawan ini masih diperbolehkan mengambil cuti selama jatah cuti yang diambil belum melebihi 12 hari. Sehingga karyawan memiliki minus 1 jatah cuti. Pilih tidak boleh jika karyawan tidak diizinkan mengajukan cuti melebihi jatah cuti yang saat itu tersedia. Contohnya, karyawan memiliki 1 jatah cuti, sementara ingin mengajukan cuti selama 2 hari. Maka karyawan hanya dapat mengajukan cuti untuk 1 hari. Ada beberapa case tertentu yang perlu diperhatikan. Pertama, jika melebihi maksimal hak cuti boleh dan minus jatah cuti tidak boleh, maka karyawan tetap diperbolehkan mengajukan cuti melebihi hak cuti yang dimilikinya. Contohnya, jumlah hak cuti karyawan 12 hari. Kemudian, seluruh hak cuti karyawan yang 12 ini sudah digunakan. Karyawan ingin mengajukan cuti 2 hari, maka karyawan masih diperbolehkan mengajukan cuti, sehingga karyawan memiliki minus 2 jatah cuti. Jika melebihi maksimal hak cuti tidak boleh dan minus jatah cuti boleh, maka karyawan boleh mengambil cuti selama jatah cuti belum melebihi maksimal jumlah hak cuti karyawan. Contohnya, karyawan memiliki 2 jatah cuti, sementara ingin mengajukan cuti selama 3 hari. Hak cuti karyawan masih ada 12, namun diberikan berkala setiap 1 bulan sekali. Karyawan masih diperbolehkan mengambil cuti selama jatah cuti yang diambil belum melebihi 12 hari, sehingga karyawan memiliki minus 1 jatah cuti. Kedelapan, mekanisme riset hak cuti. Ada 2 aturan untuk melakukan riset jumlah hak cuti karyawan. Pertama, riset di akhir tahun, berlaku sama untuk semua karyawan. Semua karyawan akan diriset jumlah hak cutinya kembali menjadi 0 pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember. Kedua, riset sesuai tanggal mulai kerja karyawan. Semua karyawan akan diriset jumlah hak cutinya sesuai dengan tanggal mulai kerja masing-masing orang. Misalnya karyawan A masuk di tanggal 30 Juli 2024, maka hak cuti karyawan diriset di tanggal 30 Juli 2025. Setiap karyawan akan berbeda-beda hari riset hak cutinya. Jika sudah, klik tombol simpan. Pada apps, form pengaturan cuti ini sama. Pastikan pengaturan cuti sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan Anda sebelum mengaktifkan fitur cuti. Pengaturan cuti tidak dapat diubah lagi jika sudah ada pengajuan cuti di tahun tersebut. Misalnya, pada tahun ini, 1 orang karyawan di perusahaan Anda sudah ada yang mengajukan cuti, maka pengaturan cuti tidak dapat diubah lagi. Anda baru dapat melakukan perubahan pada aturan cuti di tahun berikutnya sebelum ada yang melakukan pengajuan cuti. Khusus untuk perusahaan yang sudah ada pengajuan cuti di tahun tersebut dan mengaktifkan fitur cuti dengan mekanisme riset hak cuti sesuai tanggal mulai kerja karyawan, maka pengaturan cuti tidak bisa diubah lagi sampai kapanpun. Jadi, sekali lagi, pastikan aturan cuti sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan sebelum mengaktifkan fitur cuti. Anda sebagai superadmin atau masuk pada divisi HRD dapat mengelola seluruh data terkait cuti karyawan di menu HRD cuti karyawan.
Pada apps, menu cuti karyawan bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan, pengaturan perusahaan, pilih menu cuti karyawan. Menu cuti karyawan terdiri dari halaman cuti kantor, cuti karyawan, dan riwayat jatah cuti. Pada apps, untuk masuk ke masing-masing halaman, silakan pilih menunya. Pada halaman cuti kantor, Anda akan melihat jumlah hari cuti bersama dalam setahun. Jumlah yang tampil di sini sesuai dengan jumlah yang sudah Anda masukkan di pengaturan cuti. Anda bisa lihat jumlah cuti kantor yang sudah ditambahkan. Untuk menambahkan cuti kantor, silakan klik tombol tambah cuti kantor. Pada apps, tombol tambah cuti kantor ada di sini. Isi tanggal mulai cuti kantor. Isi lama cuti, misalnya 2 hari. Isi keterangan, misalnya cuti bersama Idul Fitri. Isi catatan jika ada keterangan tambahan yang ingin Anda sampaikan terkait cuti ini. Jika sudah, klik tombol simpan. Pada apps, form tambah cuti kantor ini sama. Info cuti kantor ini akan tampil pada halaman tugas tim dan pada detail absensi karyawan. Untuk mengubah cuti kantor, silakan klik tombol aksi, lalu klik tombol edit. Untuk menghapus cuti kantor, silakan klik tombol aksi, lalu klik tombol hapus. Pada apps, tombol edit dan hapus ada di sini. Anda bisa filter cuti kantor berdasarkan tanggal cuti dan bisa melakukan pencarian di sini. Halaman cuti karyawan menampilkan pengajuan cuti yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Pada halaman ini, Anda bisa filter cuti karyawan berdasarkan tanggal cuti, berdasarkan nama karyawan, dan berdasarkan tipe cuti. Anda bisa lihat daftar cuti yang statusnya menunggu proses, disetujui, ditolak, dan batal. Anda bisa lihat nama karyawan, tanggal pengajuan, status pengajuan, tipe cuti, tanggal cuti, serah terima tugas ke siapa, dan diketahui oleh siapa. Sebagai superadmin atau HRD, Anda memiliki wewenang untuk melakukan pengajuan cuti mewakili masing-masing karyawan dengan cara klik tombol tambah pengajuan. Hal ini bisa dilakukan jika ada karyawan yang tidak bisa membuat pengajuan cuti melalui mobile apps kanal. Pada apps, tombol tambah pengajuan ada di sini. Pilih karyawan. Pilih serah terima tugas jika diperlukan untuk pemindahan tanggung jawab tugas karyawan A yang cuti ke karyawan B selama cuti berlangsung. Anda hanya bisa serah terima tugas ke karyawan yang memiliki pangkat setara dan yang berada di bawah pangkat Anda. Misalnya, pangkat Anda saat ini adalah manajer, maka Anda bisa serah terima tugas ke sesama manajer, supervisor, tim leader, dan ke staf. Jika pangkat Anda adalah tim leader, maka Anda bisa serah terima tugas ke sesama tim leader dan pangkat di bawahnya yaitu staf. Tidak bisa serah terima tugas ke atasan Anda. Begitu juga untuk staf. Hanya bisa serah terima ke sesama staf saja dan tidak bisa ke atasan. Kolom diketahui oleh diisi dengan atasan Anda. Misalnya pangkat Anda saat ini adalah tim leader. Maka pengajuan cuti harus diketahui oleh atasan Anda, direktur, manajer, atau supervisor. Pilih tipe cuti yang ingin diambil. Tipe cuti itu ada maksimal hari yang bisa diambil untuk setiap tipenya. Misalnya cuti menikah maksimal 3 hari. Selengkapnya mengenai tipe cuti, silakan cek video tutorial yang berjudul Manajemen Data HRD. Selanjutnya, isi tanggal mulai cuti. Jatah cuti karyawan otomatis akan muncul di sini. Pilih lama cuti, misalnya 2 hari. Pilih tanggal cuti, misalnya tanggal 19 Agustus dan 20 Agustus 2024. Selanjutnya, isi keterangan jika ada keterangan tambahan yang ingin Anda sampaikan terkait cuti ini. Isi alamat. Alamat ini bisa diisi dengan alamat atau posisi Anda saat cuti. Sebelum klik tombol simpan, pastikan lama cuti dan tanggal cuti sudah sesuai. Jika lama cuti 2 hari, namun tanggal yang Anda pilih 3 hari, maka akan ada pesan peringatan bahwa lama cuti yang Anda pilih tidak sama dengan tanggal yang Anda pilih. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan.
Pada apps, form tambah pengajuan cuti ini sama. Kanal akan mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada atasan Anda tentang pengajuan cuti Anda yang butuh persetujuan. Sebagai atasan, jika Anda menerima pesan ini, maka Anda dapat menyetujui atau menolak pengajuan cuti staf Anda dengan klik link ini, kemudian update status cuti dengan klik icon edit. Pilih disetujui atau ditolak. Isi catatan jika ada keterangan tambahan yang ingin Anda sampaikan terkait pengajuan cuti ini. Jika sudah, klik tombol proses. Staf yang mengajukan cuti akan mendapatkan notifikasi terkait status pengajuannya. Untuk melihat detail cuti, silakan klik tombol aksi, lalu klik tombol detail cuti. Anda bisa lihat detail cuti seperti nama, jabatan, tipe cuti, mulai cuti, dan sebagainya. Sebagai superadmin atau HRD, Anda juga bisa menyetujui atau menolak pengajuan cuti di sini. Isi catatan jika ada keterangan tambahan yang ingin Anda sampaikan terkait pengajuan cuti ini. Jika sudah, silakan klik tombol konfirmasi. Sebagai superadmin atau HRD, Anda memiliki wewenang untuk mengubah detail cuti karyawan dengan cara klik tombol edit. Pada apps, tombol edit ada di sini. Detail cuti karyawan hanya bisa diedit jika pengajuan cuti masih dalam status menunggu proses. Selain itu, Anda bisa membatalkan pengajuan cuti dengan cara klik tombol batal. Jika saat ini pengajuan cuti karyawan Anda sudah disetujui, lalu superadmin atau HRD ingin membatalkan pengajuan cuti, maka jatah cuti karyawan Anda otomatis akan kembali. Anda juga bisa menghapus pengajuan cuti dengan cara klik tombol hapus. Pada apps, tombol edit dan hapus ada di sini. Anda bisa ekspor data cuti dalam bentuk Excel. Jika Anda ingin ekspor data cuti untuk kategori tertentu, silakan lakukan filter terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika ingin ekspor data cuti seluruh karyawan dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024, klik tombol tampilkan. Lalu klik tombol Export Excel. Buka file ekspor yang telah di-download. Jika ingin ekspor data karyawan tertentu, silakan filter nama karyawan terlebih dahulu. Misalnya, ingin ekspor data cuti Bayu yang statusnya disetujui dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2024. Klik tombol tampilkan, lalu klik tombol Export Excel. Pada apps, tombol ekspor data cuti karyawan ada di sini. Riwayat jatah cuti adalah halaman yang menampilkan daftar riwayat jatah cuti seluruh karyawan di perusahaan Anda. Anda bisa lihat nama karyawan dan bisa lihat jumlah jatah cuti masing-masing karyawan. Untuk melihat riwayat cuti karyawan, silakan klik nama karyawannya. Pada apps, riwayat cuti karyawan bisa dilihat di sini. Di sini Anda bisa melihat seluruh riwayat cuti yang mencatat setiap ada perubahan pada jatah cuti karyawan Anda. Sebagai contoh, di sini ada penambahan hak cuti oleh kanal sebanyak 12. Kemudian ada pengurangan jatah cuti sebanyak -1. Artinya karyawan ini sudah mengambil jatah cuti sebanyak 1. Jadi saat ini jumlah jatah cuti karyawan tersebut adalah 11. Anda juga bisa melakukan pencarian riwayat jatah cuti berdasarkan nama karyawan di sini. Sebagai superadmin atau HRD, Anda bisa menambahkan jatah cuti tambahan secara manual kepada karyawan Anda. Jatah cuti ini di luar dari hak cuti yang sudah diberikan per tahunnya. Untuk menambahkan jatah cuti, silakan klik tombol tambah jatah cuti. Pada apps, tombol jatah cuti ada di sini. Pilih karyawan yang ingin ditambahkan jatah cutinya. Pilih lama cuti yang ingin ditambahkan. Jika sudah, klik tombol simpan. Maka jatah cuti berhasil ditambahkan. Pada apps, form tambah jatah cuti ini sama. Jika Anda klik pada nama karyawan tersebut, maka ada riwayat jatah cuti mengenai cuti yang ditambahkan manual oleh admin, beserta jumlah jatah cuti yang ditambahkan. Jatah cuti yang sudah ditambahkan bisa Anda hapus selama jatah cuti tersebut belum digunakan oleh karyawan Anda. Untuk menghapus jatah cuti, silakan klik tombol hapus.
Pada apps, tombol hapus ada di sini.